Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha'illahi ta'ala hidayatihi wa nurihi rahmati maghfirati subhanahu wa ta'ala li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li karamati ala ilahi li barakatil malik bil kutub ala tidak li barakati ma syekhina ama syekhum jajil kusun ma syekh Mahyadul Karim, Mahya Marsuki, Mahya Marusali, Mahya Idris Marsuki, Mahya Mahya Makrus, Mahya Jawari, Mahya Masum Jawari, Mahya Jis Mansur, Mantasaba ilihim, wa usuli wafurihim, alisusnatim, bibarakatihim, su'alillah lana walahum, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ail madhabeni arjahu. Ail madhabeni utai andine madhab loro iku arjahu luweh unju, luweh unggul. Marin dalam mengomentari ayat al-mutasyabihat itu ada dua madhab. Ada madhab ulama salaf dan ada madhab ulama kholaf. Kalau ulama salaf itu tidak berani memberikan komentar, mentakwil, mentafsiri secara kalimah yang jelas. Kan tapi kalau ulama kholaf ini mentafsiri dengan lafaz-lafaz atau kalimah yang tidak menjadikan pentasbihan Allah pada makhluk. Pokoknya pakai arti yang patut bagi Allah pada zatnya Allah, cuman tidak sampai mentasbihkan pada makhluk. Yang unju yang mana? Jawab. Madhabu salafi utawi madhab ulama salaf, ulama kuno iku arjahu luwe unju. Arjahu luwe unju. Li'annahu kana madhab salaf iku aslamu luwe slamet wah kamu luwe kukuh. Wah kamu luwe kukuh. Wa ma madhabul khalafi anapun utai madhab ulama kang keri setelah kurun 500 tahun yaitu ulama kholaf. Fa inna ma yasu iku fa inna ma yasu wenang opal ahdu ngalap bihi kelawan madhab kholaf bikan madhab kholaf inda darati indal nalikane bangete hajat bangete butuh wa zalika utai mengkon-mengkon inda darurah iku fima ing dalam perkara iku fima ing perkara ida khusya ing nalikane den khawatirake khusya ing nalikane ida khusya ing nalikane den khawatirake ala batina sing atase setengah menungso ilam tu awal lawan ora den takwil ilam tu awal lamun ora den takwil lahum maring badunas apa tilkal kalimah mengkono kalimah apa tilkal kalimah mengkono kalimah apa yaqau husia apa sing den wedeni apa ya kaya tumiba sapa badunas apa ya kaya tumiba sapa badunas bi mahwati tasbihi ing dalem panggonan keluputan nyerupake Allah maring makhluk
fi mahwati tasbih ing dalem panggonan keluputan nyerupake Allah maring makhluk. Hayu awalu mongko den takwil den kawe takwil lahu maring ba'dunas apa talika mengkono tilkal kalim apa talika mengkono tilkal kalim takwilan kelawan takwil tamartelake takwilan tamartelake jelasake sairon kang wenang bilugati dalam bahasa al-masyhurati kang masyhur. Jadi kita mengikuti ulama kholaf boleh-boleh saja, tapi dalam tingkah darurat terpaksanya bagaimana? Ketika kita khawatir kalau nanti orang awam, sebagian orang kalau lafaz-lafaz yang mutasyabihat kita tidak ditakwil dengan lugat yang bisa dipaham, bahasa yang bisa dipaham, nanti dia akan terjerumus dalam pentasbihan menyerupakan Allah pada makhluk, sehingga dibuatkan takwilan makna yang dijelaskan asalkan makna itu tidak sampai menimbulkan menyerupakan Allah pada makhluk. Diambilkan makna, dicarikan makna yang bisa dipaham riyadun di mana niku kudrah kekuasaan, bukan makna tangan. Kalau Allah punya tangan berarti kan sama dengan makhluk seperti itu, sehingga bisa memahami. Terus bagi kita orang mukallaf, kita wajib iman dengan adanya ayat tasyabihat tadi. Semua itu ada dalam Al-Quran, dalam dalil-dalil nas Al-Quran, semua ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Muhkamatnya sudah jelas, mutasyabihat masih belum jelas maksud dan maknanya. Kita bagi orang mukallaf wajib meyakini, mengitikadi bahasanya ayat-ayat mutasyabihat itu mempunyai beberapa makna yang sahih yang patut pada zatnya Allah. Jadi pokoknya saya itu diartikan dengan arti atau makna yang patut pada zatnya Allah, yang tidak sampai menetapkan pentasbihan menyamakan Allah pada makhluk. Yang penting boleh diartikan, dijelaskan, ditakwil dengan makna-makna yang sahih yang patut pada zatnya Allah, yang tidak sampai menjerumuskan atau menetapkan penyamaan Allah atau mentasbihkan Allah pada hawadis, pada makhluk. Dan masalah makna-makna di makna aslinya dari ayat tasyabihat, mana hakikatnya itu kita serahkan. Yang mengetahui hanyalah Allah. Kita gak tahu mana hakikatnya bagaimana. Kita cuma mampu memaknai makna-makna yang sahih yang pada batasannya Allah. Masalah makna aslinya kita gak mampu. Yang tahu hanyalah Allah. Dan dalam pentakwil kita mengetahui makna-makna itu tidak bisa atau tidak boleh kita langsung sesuai dengan kehendak kita, logika kita. Kita harus mengikuti ulama ulama kholaf yang sudah memiliki beberapa persyaratan, mempunyai beberapa keilmuan yang mencukupi dalam ilmu lughat, ilmu alat, ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, pokoknya mencukupi ilmunya, yaitu mampu untuk mentakwil atau mencarikan makna pada ayat yang tasyabihat yang tidak sampai
menimbulkan pentasbihan Allah pada hawadis. Dan juga tujuan kita untuk menjelaskan pada orang-orang awam yang terjerumus pada pentasbihan Allah pada hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Al-mabhatsu tsani utai bahasa kaping pindho. Iku fil imani lan nerake iman bil malaikati klan pira-pira malaikat. Yastamilan mengku apa mabhatsu tsani ala salasi masaila ing atas telu pira-pira masalah. Ala salasi masalah ing atas telu pira-pira masalah. Dan bahasan yang kedua ini iman dan malaikat, dan ada 3 masalah itu. Soal ma iku apa al malaikatu tai karan malaikat. Ma iku apa al malaikatu tai malaikat. Jawab hum utai malaikat jasa untuk jisim latifatun kang lembut. Latifatun kang lembut. Makhlukatun kang den titahake minurin saking nur saking cahaya. Min nur yang cahaya. Layakulna ora tau mangan sapa malaikat. Walayasrobuna ora tau nginum sapa malaikat. Wahum utai malaikat iku ibadun pira-pira kawulane Allah. Mukramuna kang den mulyake kabeh. La sunah ora tau durhaka, ora tau maksiat sapa malaikat. La sunah ora tau maksiat sapa malaikat Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah. Ma ing perintah, ma ing perkara ta ing perintah, ma ing perintah. Amarum kamus perintah sapa Allah ing malaikat. Amarum kamus perintah sapa Allah ing malaikat. Wa yaf'aluna lan tansah nindakake. Wa yaf'alan tansah nindakake sapa malaikat pakai fil mudhari. Di continue selalu. Yaf'aluna lan tansah nindakake sapa malaikat ma ing perkara yuk maru kang den perintah sapa malaikat ing ma. Yuk maru kang den perintah sapa malaikat ing ma. Di malaikat itu maka jisim yang lembut atau unsur yang lembut yang dijadikan dari cahaya nur. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tapi hidup. Jangan dikira tidak pernah hidup mereka itu. Dan mereka itu adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan kesalahan pada Allah. Apa-apa yang diperintahkan Allah mesti dilakukan dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan perlu ketahui makhluknya Allah itu ada 4 macam. Pertama, makhluk yang tidak punya dosa sama sekali, yaitu para malaikat. Di malaikat itu semua suci, tidak pernah punya dosa. Kedua, makhluknya Allah yang punya dosa dan punya kebaikan. Punya kesalahan dan punya kebaikan, kebenaran, yaitu golongan manusia. Manusia itu kadang-kadang maksiat, kadang-kadang tidak. Pasti manusia itu mesti pernah melakukan kemaksiatan, pasti pernah melakukan kesalahan, kecuali Nabi Muhammad Rasulullah. Hanya Rasulullah saja yang maksumun, terjaga dari kesalahan, kemaksiatan. Semua manusia, Nabi pun kecuali Rasulullah itu pernah melakukan kemaksiatan pada Allah, kesalahan pada Allah. Sehingga manusia itu ada bisa di surga, ada di neraka karena punya kesalahan dan punya kebaikan. Yang ketiga, makhluknya Allah yang tidak pernah punya kebaikan,
yang tidak yang selalu membuat salah, selalu maksiat pada Allah, yaitu golongan setan, laknatullah, dilaknat oleh Allah yang sebagai penghuni neraka. Keempat, makhluknya Allah yang tidak punya dosa, tidak punya pahala, tidak ada sanksi, tidak ada imbalan, tapi dia bisa berbuat baik, bisa berbuat kebenaran, bisa berbuat kesalahan. Itu golongan apa? Hewan. Hewan itu ada yang berbuat baik. Teman lihat seperti ayam itu, dengan anaknya melindungi, mencarikan makan. Burung yang masih kecil, masih piyek itu, setelah kemarin mencarikan makan, tapi sudah punya makanan, terus dikasihkan pada piyeknya, pada anaknya. Itu kan kebaikan. Juga punya tapi kebaikan itu tidak ada pahala, tidak ada imbalan kebaikan itu. Tapi kalau manusia punya kebaikan dan punya kesalahan, sehingga ada imbalan dan ada sanksi. Dengan kesalahannya akan mendapatkan sanksi neraka, dan kebaikannya akan mendapat imbalan surga. Itu macam-macam makhluknya Allah. Lah, malaikat ini satu-satunya makhluknya Allah yang tidak pernah punya kesalahan, tidak pernah minum, tidak pernah makan, tidak punya syahwat. Soal hal ya rono to bisa weruh sopal basar menungso al malaikat ay malaikat. Apakah manusia bisa melihat malaikat? Jawab, la ya ora bisa weruh sopal basar menungso warul ambiya saliyane pira-pira nabi. Al malaikat ay malaikat. Jadi selainnya para nabi tidak bisa melihat malaikat. Idza kana nalikane ana sapa malaikat iku ala suwari ngatasé pira-pira rupane malaikat, iku ala suwari netepi ing ngatasé pira-pira rupane malaikat, iku ala suwari netepi ing ngatasé pira-pira rupane malaikat, kebentuke malaikat al asliyati kang asal, di annahum kronosne malaikat, di annahum kronosne malaikat iku aja samun berupa jisim latifatun kang lembut. Kama anam kaya sedune malaikat iku lairauna, kama anam kaya sedune basyar, kama anam kaya sedune basyar iku lairauna, ora bisa ningali sapa basyar alawa ing awang-awang atau hawa oksigen udara. Ma'akoni satane anane hawa iku jisman rupa jisim malian kang ngebaki, iku jisman jisim malah ngepai lil fatoi maring fatok niku ruangan. Lil fatoi maring ruangan. Setiap ada ruang pasti ada udara, pasti ada oksigen. Likoni kecuali ruang yang hampa udara kan juga ada yang tertutup. Likoni krono anane hawa iku latifan kang lembut, iku latifan kang lembut. Pama ida tasyakalu anak pendem nalikane rubah bentuk membo saged. Pama ida tasyakalu pendem nalikane membo sapa malaikat rubah bentuk sapa malaikat biswa urati jismin kan rupa jisim kathifin kang kasar. Biswa jismin kan rupa jisim kathifin kang kasar kal insani kamungso faya raunahu mongko bisa ningali sapa basar ing malaikah. Faya raunahu mongko bisa ningali sapa basar ing malaikah. Adapun ketika malaikat itu berubah bentuk menjadi seperti manusia, jisim kasar, maka
golongan manusia pun juga bisa melihat dengan mata telanjang pada malaikat. Akan tapi nggak ngerti yang dilihat itu apakah malaikat atau bukan, nggak, atau asli manusia, nggak ngerti. Cuma kelihatan gitu, melihat cacat. Beda dengan penglihatan para nabi. Wa ru'yatul anbiya'i halih utawi oleh ningali boro nabi, halih utawi oleh ningali boro nabi alahum maring malaikat, lahum maring malaikat ala suarihim ing atase rupane to bentuke malaikat, ala suari mengatasi rupane malaikat ala asliati kang asal iku khususiatun bangsa tertentu, iku khususiatun bangsa tertentu, khusus kang tentuake sapa ambiya khusus kang tentuake sapa ambiya leres pihak kelawan khususiyah, khusus kang tentuake pihak kan khusus tentuake sapa ambiya pihak lan khususiyah litalaqil masaili krana nampa pira-pira masalah adiniati kang bangsa agama, adiniati kang bangsa agama wal ahkam lan pira-pira hukum asyariati kang bangsa syariat kang bangsa dilakoni, asyariati kang bangsa dilakoni. Tadi kita memahami bahasanya malaikat itu bisa melihat pada ya Allah, anbiya ya para nabi itu bisa melihat pada malaikat sesuai dengan bentuk aslinya berupa ajsamun latifatun. Itu merupakan khusus ya, khusus pada para nabi. Karena apa? Allah menurunkan wahyu pada para nabi lantaran malaikat, dan biar wahyu yang dari Allah masalah-masalah agama hukum syariah itu bisa terima oleh para awliya, maka para nabi oleh Allah dibuat tahu, kasih tahu dan ngerti pada malaikat dengan penglihatan mata telanjang. Kemudian di samping malaikat juga ada makhluk-makhluk halus yang lainnya seperti jin, setan. Itu juga makhluk halus, juga jisim latif, tapi beda dengan malaikat. Kalau jin itu ajsamun latifatun hawaiyatun, sebangsa udara. Jadi jisim yang lembut yang diciptakan dari udara, hawaiyatun itu kalau jin. Tapi kalau setan itu ajsamun latifatun nuroniyatun, nariyatun, narat bangsa api, bangsa api. Itu setan. Karena setan itu orang yang setan panas, bangsa api. Jin itu juga bisa tasakul, berubah bentuk dan beberapa bentuk. Itu juga setan. Ya, itu katanya juga ada yang bisa berubah bentuk. Ada gendruwo, ada gombel, ada kuntilanak dan sebagainya. Itu setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Wala istagrab bulan ora dan wilang-wilang aneh apa wujudu ajsamin, wujude beberapa jisim, wujud jambil jublat jubainana lantaran kita lah naro kang ora bisa ningali kita ing ajsam, ya, seperti jisimnya jin, jisimnya setan kita kan nggak tahu. Jisimnya seperti corona dan sebagainya, udara seperti apa kan nggak tahu, nggak lihat kita. Lan naro kang ora bisa ningali kita ing ajsam bil aini lan mripat lan mata. Wa fil mutatilan iku ing dalam pengadatan, wa fil mutatil iku ing dalam pengadatan ma utahe perkara iku ribu kang marekake
apa ma dalika ing mengkono ajsam litini maring ati. Di dalam pengatatan ada suatu yang kedekatan ya, dengan kita pada hati kita. Seperti adanya udara, walaupun kita nggak melihat, kita bisa menghirup setiap hari. Kita percaya kalau ada jisim latif berupa udara. Yarfa'u lan ilangake apa ma anhu saking anhu saking ini apa al-ghaina ing tutup. Yarfa'u lan ilangake anhu saking ini al-ghaina ing tutup. Jika ada perkara yang maksudnya demikian. Hati itu bisa lihat pada perkara jisim tadi. Ada yang tidak bisa melihat secara hati. Fa'ina amamana mongko sedune ing dalem ngarep kita kasiron ana perkara akeh minal ajsami saking perkara jisim al hayati kang urip. Seperti itu tadi. Jin, malaikat, setan, beberapa virus seperti virus corona dan sebagainya itu termasuk jisim hayah. Wa ghil hayati lan saliyane lan ora urip. Wa ila lan ora urip. La yudriku kang ora bisa nemu ing ajsam. La yudriku kang ora bisa nemu ing ajsam apal basar peninggal tamripat. Apal basar mripat. Walau la nadharatu lamun ora ana angen-angen iku maujud, walau lana darat lamun ora ana angen maujud ladonana mengko nyono kita anas najasam iku laisa ora ana apa laisa ora ana laha mari najasam apa ainun kahanan apa ainun lah kedue najasam apa ainun kahanan wala asran lan ora ana lapet maujud wala asran ora ana lapet maujud. Kalau kita tidak menganalisa, tidak angen-angen, kita menyangka jisim-jisim yang lembut itu bukan merupakan kahanan dan tidak membekas. Betulnya itu juga merupakan suatu unsur, ain, dan bisa membekas. Seperti udara kita gak bisa melihat, tapi kalau kita mengipaskan kertas, lah itu kita mengerti. Oh, berarti ada udara yang bergerak. Kita menjadi esis. Ada udara yang bergerak. Itu kan asar daripada udara atau oksigen atau hawa yang tidak kita lihat. Kamal istaghrobu kaya oleh ora den wilang-wilang aneh. Kamal istaghrobu oleh ora den wilang aneh apa disosul bakti dadi tertentune setengah wong dan terus setengah wong bil absari kan weruh bil absari kan ningali weruh asyain beberapa perkara latu diriku kang ora bisa ningali ing asya sapa sairul absari setengah beberapa beripat apa saya dulu absari setengah beberapa beripat seperti tidak aneh lagi. Sebagian manusia itu juga ada yang bisa melihat jin, ada yang bisa melihat setan, ada yang melihat sesuatu yang tidak kelihatan, ada diberi kemampuan demikian oleh Allah. Faina fil absari mongko sedune ing dalem beda-bedane peninggal. Faina fil absari mongko ing dalem beda-bedane peninggal. Iku fi kuatil idroki tetep ing dalem kuwate panemu. Iku fi kuatil idroki tetep ing dalem kuwate panemu.
Watu bilan apese idrak ibrotan ana tulodo. Ibrotan ana tulodo li ulil absari keduene bapa kang anduweni peninggal ati. Li ulil absari keduene bapa kang anduweni peninggal ati. Jadi berbeda-bedanya penglihatan, ketajaman penglihatan manusia, ada yang bisa melihat barang halus dan tidak. Itu tergantung kuatnya dan lemahnya, masa kuat dan lemahnya, tidak mampunya orang melihat itu sebagai ibroh tulodo bagi orang-orang yang lihat tinggal hati, supaya apa? Dia tidak merasa sombong dan merasa takabur dan mampu mendengarkan. Ya. Itu semuanya pemberian Allah. Ya. Bisa melihat seperti itu. Ya. Dan bisa saya sampaikan. Allah alam bisawab. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bik min hali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa minkum Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.